Udah mas, videonya. Ada teman aman ini, waduh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum asdiqai, como estas mi amigos? Pripun kabare rencang-rencang amani sedaya? Sampurasun rencang amani. Bagaimana kabarnya teman-teman amani semua? Ya, kita kemarin sudah mengulas tentang pupuk slow release pada video kemarin. Nah, kita akan mereviewnya secara detail pada video kali ini. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, tombol like, dan pencet tombol lonceng biar ketika ada notifikasi video ataupun seputar info yang menarik tentang seputar aglonema ataupun yang lainnya, teman-teman amani akan selalu terupdate dan mengetahui segalanya. Oke, yuk. Ya, teman amani sekalian, kita kemarin sudah mereview secara singkat mengenai pupuk slow release. Nah, kita di sini akan mereview secara detail dan juga secara ringkas biar teman amani semua bisa memahami dan juga bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Kita ambilnya produknya dulu. Ya, ini pupuk slow release yang di repack by Amani Jungle. Nah, kita di sini akan membahas apa toh pupuk slow release itu. Nah, dari katanya saja sudah slow dan release. Pasti teman-teman amani sekalian juga sudah tahu ini pandangannya ya. Slow release pertama artinya pelan ataupun lambat. Nah, release itu ada ini apa? Agak susah memang saya ini dalam ngomong bahasa Inggris. Maklumi saja teman-teman amani. Ya, intinya ini apa, untuk larutnya itu agak lama karena agak lambat dia. Jadi pupuk yang sengaja sudah didesain oleh produsennya, oleh pabriknya untuk diuraikan secara perlahan. Nah, beda dengan pupuk fast release ya, seperti kita sebutnya saja, mereknya saja nggak apa-apa ya, kayak seperti Mutiara yang model-model fast release itu dia cepat untuk terdegradasinya itu sangat cepat. Nah, sedangkan pupuk slow release ini sangat lambat. Nah, jadi sudah didesain nih, jadi sudah nggak bakal bisa dilarutkan ataupun apa ya, karena memang sudah didesain untuk terdegradasi itu sangat lambat bagi produsennya. Nah, jadi ini sebagai salah satu solusi bagi teman amani ya, biar nggak rajin-rajin memupuk atau sering-sering memupuk jika tidak punya waktu. Nah, bisa dikasih pupuk ini pada tanaman teman amani semuanya sekalian. Nah, kita akan bahas kandungan apa aja yang ada di label ini ataupun kandungan yang ada di dalam pupuk slow release ini. Yang pertama ada tulisan 19, 10, 13 plus 2,5 MgO plus TE. Nah, kita bahas apa tuh ini. Nah, maksud dari 19, 10, 13 ini adalah NPK, nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang merupakan ini adalah unsur hara makro yang sangat primer. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam kadar yang sangat banyak. Nah, dan ini juga ada 2,5 MgO adalah 2,5 magnesium, juga termasuk unsur hara makro. Namun kebutuhan dari magnesium ini tidak sebanyak dibutuhkan tanaman sebanyak nitrogen, fosfor ataupun kalium. Nah, sedangkan TE ini adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro yang mana artinya trace element. Jadi elemen-elemen yang sangat kecil yang mana dibutuhkan oleh tanaman itu dalam kadar yang sangat sedikit. Jadi walaupun sangat sedikit ini reaksinya juga sangat mantap. Ibarat kata kayak kita nih makan nasi aja pasti hambar ya, harus ada sedikit rasa garam-garamnya. Tapi kalau kita terlalu banyak garam pasti bakal keasinan. Nah, begitu teman amani. Jadi udah datu semua kan, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada magnesium. Ini yang merupakan unsur hara makro, dan ini juga ada unsur hara mikro, trace element. Jadi unsur hara primer dan unsur hara sekunder. Nah, kemudian apa yang membedakan dari pupuk-pupuk lainnya, ataupun mungkin teman amani ada yang lihat misalnya yang pertama sini ada nitrogennya cuma 6% ataupun cinnya. Nah, itu berbeda-beda dan itu menyesuaikan kebutuhan tanaman teman amani semua. Apakah tanaman teman aman itu masuk dalam fase vegetatif ataupun masuk ke fase generatif. Nah, apabila tanaman teman aman ini masuk dalam fase vegetatif, apa tuh yang paling dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan tanaman teman aman ini secara optimal? Ada yang tahu?
Ya, yang paling utama adalah unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen ini sangat penting dan sangat really important. Hada muhimun jiddan. Nah, jadi nitrogen ini sangat penting untuk ini fase vegetatif pada tanaman aglonema, apalagi untuk menghijaukan daun, memperkuat batangnya juga. Nah, unsur nitrogen ini sangat penting. Apabila tanaman teman aman ini kekurangan unsur nitrogen, maka akan menyebabkan tanaman kerdil dan sebagainya. Kemudian juga ada fosfor. Nah, fosfor ini juga hampir sama untuk ininya, saling melengkapi antara nitrogen, fosfor dan kalium itu saling melengkapi. Nah, kemudian apabila tanaman aman ini pada masa generatif ataupun itu pembungaan ataupun dia akan untuk pembungaan biar cepat keluar bijinya ataupun bijinya nggak rontok, bunganya nggak rontok, bunganya semakin mengkuncup dan mekar. Apabila teman aman ini mau diperbanyak untuk menghasilkan biji. Nah, ketika teman aman ini mau menghasilkan biji yang banyak dari aglonema, pupuk yang digunakan adalah bisa diperbanyak untuk kandungan kaliumnya dipertinggi. Nah, karena dalam bentuk kalium ini sangat bagus ketika pada masa fase generatif. Apabila cuma vegetatif, cukup nitrogennya yang tinggi, dan sedangkan kaliumnya itu bisa agak rendah daripada unsur nitrogennya. Seperti itu teman amani ya. Jadi bisa dicek nih pupuk teman amani semuanya, apakah nitrogennya itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, itu sesuai keinginan teman amani semua. Nah, teman amani itu mau bentuk tanaman aglonema itu untuk fokus vegetatif aja. Misalnya kalau ada bunga baru muncul tuh dipotek tuh biar apa ya, biar unsur haranya itu nggak terfokus pada bunga, jadi bisa membuat daun mengecil tuh. Nah, kalau itu tujuannya teman amani, ya itu harus pakai fase ini, pakai fase vegetatif, pakai unsur nitrogennya yang lebih tinggi. Tapi kalau teman amani ini pengen memperbanyak ini biar bisa penyilangan ya, mungkin teman amani mau menyilangkan nih biar muncul bunganya, itu harus diubah pupuk teman amani, yaitu pada kaliumnya yang lebih tinggi biar pembunganya tidak rontok, nanti menghasilkan biji yang bagus. Begitu sobat teman amani. Nah, kemudian magnesium ini juga berfungsi juga bagus juga untuk kebutuhan tanaman aglonema, karena dia termasuk unsur hara makro ataupun primer lah. Kalau manusia itu sandang papan dan apa ya, lupa juga saya, sandang papan dan pangan dan juga sandang pangan. Nah, tapi pastikan juga ada unsur-unsur hara sekundernya, yaitu Te ini ya, tadi yang saya ucapkan tadi, biar kita makan nasi pun hambar kalau nggak ada garamnya, tapi dalam kebutuhan hanya sedikit saja. Nah, ini tuh sudah didesain oleh produknya untuk cocok untuk tanaman-tanaman hias, karena dia penyerapan haranya itu tidak terlalu cepat ataupun tidak membutuhkan degradasi yang lama, jadi bisa awet nih ya. Ini pun adalah kemasannya satu kali selama 6 bulan, jadi 6 bulan sekali baru teman amani janggal baru memperbarui lagi, mengasih pupuk strolis lagi nih, karena dia 6 bulan sekali nih, soalnya sangat lama ini. Jadi kenapa bisa lama ya, karena sudah didesain oleh produknya nih, jadi ada kandungan polimernya itu di dalam pupuk ini, jadi ya terdegradasinya itu sangat lama begitu teman amani. Nah, terus apa maksudnya 19 ini? Nah, ada lagi nih. Nah, maksudnya dari 19 itu berarti dalam pupuk, dalam kemasan ini kan ada beratnya kurang lebih 100 gram. Berarti dalam pupuk 100 gram ini terdapat 19% kandungan nitrogen, 10% kandungan fosfor, 13% kandungan kalium, 2,5% kandungan magnesium, dan unsur hara mikronya. Tapi sudah lengkap sih, walaupun tidak dijelaskan secara detail unsur hara mikro apa itu, pasti juga ada Zn, ada boron, ada mangan dan sebagainya teman amani. Nah, sudah detail kan? Sudah paham, bisa mungkin memberikan pandangan bagi teman amani semua. Jadi jika ada yang kebingungan kita mau ngasih pupuk apa ini, mau kasih pupuk fast release ataupun slow release, nah itu pertimbangan lagi untuk tujuan masing-masing teman amani, dia itu untuk pembungaan atau hanya untuk vegetatif. Ya, selanjutnya kita akan praktek saja ya, berapa toh kita akan memberikan kepada ini, pada tanaman aglonema. Ikuti saja, yuk kita praktek. Ya, tara teman amani, depan kita ada tanaman aglonema nih. Ada yang tahu apa nama ID-nya? Ya, betul. Wah, ini adalah tanaman rainbow. Atau tanaman pelangi ya. Nah, kita langsung aja prakteknya nih. Nah, biasanya kita
untuk memberikan pupuk slow release ke aglonema itu kita menggunakan antara dosis satu sendok itu, 1 sendok makan ataupun setengah sendok makan. Tapi kan tergantung ada ukurannya itu ya, disesuaikan aja. Nah apabila nggak ada kita bisa nih pakai ini aja. Nah pakai tutup botolnya ini aja. Ini kan hampir segede sendok juga teman-teman nih. Nah kita bisa nih. Waduh, nah gimana cara penggunaannya? Tinggal kita tabur aja teman-teman nih. Kita tabur aja. Nah teman-teman ya sudah kan. Nah untuk penempatan tuh mau ditaruh atas atau taruh di bawah waktu repotting itu bebas, tergantung nyamannya aja dari teman-teman nih. Soalnya nanti kan walaupun dia di atas ataupun di bawah tuh nanti bakal sama, terdegradasinya memang agak lambat karena slow release. Nanti kan juga ketika teman aman itu mengocor siram air itu, nah nanti bakal lama-lama tuh akan mengelupas, tapi secara kecil, dan dia didesain tuh sudah secara apa ya, terkontrol, jadi sudah menyesuaikan dari kebutuhan tanaman masing-masing itu, jadi memberikan unsur hara itu secara pelan-pelan, jadi step by step. Itu kan keren juga teman-teman nih, nggak langsung jreng, nggak bisa ngejreng nih tanaman teman-teman ini. Nah kemudian mungkin ada timbul pertanyaan nih buat teman-teman nih, apakah ini pupuk slow release itu cukup atau harus perlu pupuk tambahan lagi? Yaitu kembali lagi ke melihat kondisi tanaman teman amani. Apabila tanaman teman amani ada yang terlihat gangguan fisiologis, misal ada kekurangan unsur hara ataupun dia ada ciri-cirinya, pokoknya ketika ada unsur hara yang kurang tuh, misal kekurangan nitrogen, bakal apa, kalium apa, nggak ada unsur mikronya bagaimana, pasti ada nanti di teman-teman amani. Nah apabila itu tergantung lagi, menyesuaikan lagi. Kalau tanaman teman amani itu biasa saja, sehat saja, pupuk sudah cukup. Nah tapi kalau apabila tanaman teman amani ditemukan sesuatu yang tidak, misalnya tumbuhnya tidak cara normal, biasanya dalam 1 bulan tuh muncul 1, 2 atau 2 daun tuh pasti, tapi pasti bulan-bulan tertentu kok nggak muncul lagi. Nah mungkin bisa jadi tuh ada gangguan di tanaman teman amani. Bisa jadi juga dari faktor pupuk nih, misal daunnya ini kuning nih, misalnya kuning ya, tapi pinggirnya masih hijau nih, tengahnya tapi kuning dikit-dikit, nah tapi yang sininya masih hijau dari tengahnya. Mungkin bisa juga kekurangan unsur hara nitrogen ataupun unsur hara lainnya. Jadi disesuaikan lagi ya sobat teman amani, tergantung dari tanaman teman amani, jadi menyesuaikan lagi. Tapi kalau untuk slow release itu sudah berkata sudah jadi pupuk dasar lah, jadi pupuk dasar membantu menyuplai dalam unsur hara dalam pelan-pelan ya. Sudah menuju akhir video ini, sudah terlalu panjang tadi kayaknya amani, biar ringkas dan nggak terlalu berbelit-belit ya. Kita akhiri saja nih teman amani. Jika apabila masih ada ya teman amani, apabila ya malah jatuh ini teman amani. Teman amani apabila ini pengen membeli di Amani Jungle, kita menyediakan kok pupuk slow release. Kita jual seharga berapa? Hanya Rp15.000 saja satu botol ini, kemasan yang cantik dan menarik bagi teman-teman. Jadi kalau mau beli ini, Amani Jungle sudah juga sedia nih, lengkap juga Amani Jungle nih. Bisa beli di sini Shopee, Tokopedia, ataupun via WA nih, WA1 WA2, ataupun via nih Instagram, via DM. Bisa DM nih di Instagram nih teman-teman nih. Mungkin sekian saja teman amani. Apabila masih ada pertanyaan ataupun ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung komentar saja di kolom komentar ini ya. Komentar sebanyak-banyaknya, nanti kita akan sharing dan saling berdiskusi teman amani. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.